pemirsa, selama 15 menit ke depan, Anda akan bersama dengan saya, Anastasia, dalam acara UBM News, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, pembelajaran tatap muka 100% kembali menuai polemik sejak diberlakukan pada Januari lalu. Klaster sekolah turut menyumbang angka kenaikan kasus secara eksponensial dampaknya. Sejumlah daerah kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh. Apa sudah tepatkah kebijakan tersebut? Apa dampaknya terhadap peserta didik, orang tua, murid, guru, dan juga terhadap pendidikan? Kita akan membahas lebih lanjut dengan narasumber kita yang sudah bergabung secara daring. Winson Marten, seorang pemerhati pendidikan dari SMA Garuda Indonesia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Anastasia. Terima kasih Pak Winson yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan wawancara hari ini. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Anastasia karena telah mengundang saya dalam kegiatan wawancara hari ini. Baik Pak, saya ingin mengetahui bagaimana dengan kebijakan dari pembelajaran tatap muka 100% yang dilakukan evaluasi. Informasi terbaru yang saya dapatkan adalah pembelajaran tatap muka akan diberlakukan untuk kedepannya, yang dimana kasus yang terinfeksi COVID terus bertambah. Apa tanggapan Bapak Winson? Baik, menurut saya sendiri, yang harus kita perhatikan adalah level PPKM dari setiap daerah. Apakah level yang ada di daerah tersebut merupakan PPKM level 1 atau level 2? Jika di daerah tersebut merupakan PPKM level 1 hingga level 2, maka pembelajaran tatap muka dapat diselenggarakan di area tersebut. Terkategori sebagai PPKM level 3 hingga selanjutnya, maka sangat disayangkan bahwa daerah tersebut tidak dapat untuk menyelenggarakan PTM. Jika sekolah yang jumlah siswanya banyak, maka tidak mungkin untuk melakukan PTM, karena akan sulit untuk melaksanakan prokes atau protokol kesehatan dan juga sulit untuk menjaga jarak. Karena COVID inilah, maka kita tidak boleh melakukan kontak fisik. Kita harus berjauhan dan menjaga jarak. Jika murid di sekolah jumlahnya ada banyak, maka penyebaran virus akan semakin cepat. Sehingga diberlakukan pembelajaran blended learning, yang dimana pembelajaran ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu pembelajaran jarak jauh dan juga pembelajaran tatap muka. Jika pembelajaran tatap muka harus dilakukan 100%, persiapan apa yang harus dilakukan sekolah agar pembelajaran tatap muka tersebut dapat berjalan dengan lancar? Baik, menurut saya persiapan yang harus dilakukan ini bukan hanya harus dilakukan oleh sekolah dan juga hanya untuk sekolah, melainkan bahwa pihak pemerintah juga harus ikut melakukan suatu aksi. Karena jikalau hanya sekolah yang melakukannya, sekolah tidak akan dapat melakukan hal tersebut secara keseluruhan. Seperti pihak dari pemerintah haruslah mengeluarkan iklan, seperti kita lihat bahwa ada beberapa iklan yang menghimbau para masyarakat agar menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, yang disebut dengan 5M tersebut. Yang saya sering lihat juga tertera di dalam televisi di saat iklan. Nah, itulah salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Kemudian masuk ke dalam persiapan yang harus dilakukan oleh para siswa maupun para pihak sekolah, para petugas sekolah. Pertama-tama, jika siswa ingin masuk ke dalam sekolah, mereka harus mengecek suhu badan dan memastikan bahwa suhu badannya itu dalam suhu normal atau tidak. Jika siswa tersebut terdiagnosis dalam suhu tidak normal, non-normal, maka siswa tersebut harus ditindaklanjuti dengan cara mungkin saja diberikan ruang isolasi untuk sementara, kemudian dihubungi orang tuanya, dan para pihak sekolah mengatakan bahwa murid tersebut tidak dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dalam kurun waktu tertentu. Lalu siswa jika terkategori sebagai suhu normal, setelah dia menyeken kondisi suhu tubuhnya, mereka harus mencuci tangan sebelum masuk ke dalam sekolah. Lalu siswa harus bahkan wajib menghindari kerumunan dengan cara menjaga jarak dari 1 hingga 2 meter. Tujuannya apa? Karena penyebaran COVID ini semakin hari semakin merajalela, yang dimana penyebaran virus COVID ini sendiri terus bermutasi sehingga ada banyak varian seperti varian Delta, salah satunya yang digadang-gadang sebagai varian virus COVID paling mematikan, sehingga yang awalnya dari 1 meter untuk menjaga jarak sehingga sekarang menjadi 2 meter. Dan juga ini
Ini hal yang wajib kalian lakukan. Menggunakan masker. Siapapun itu, bagi para pemerintahan, para siswa, para guru, siapapun itu yang melakukan aktivitas di luar rumah, wajib mengenakan masker, memakai masker. Dan bagi guru, siswa, orang tua, dan juga tenaga kependidikan wajib untuk menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Protokol 5M ini sudah sangat umum sekali ya. Banyak sekali orang yang telah mengetahui apa itu 5M ya. Dari iklan di TV juga telah diperkenalkan apa itu 5M. Pastinya Anda juga tahu apa itu 5M. Nah, juga bagi pendidik dan tenaga kependidikan wajib untuk segera melakukan vaksinasi. Vaksinasi ini sangat membantu sekali ya, yang dimana dengan adanya vaksin di dalam tubuh kita akan lebih kebal dalam menangani virus COVID ini, sehingga virus COVID yang di dalam tubuh kita ini tidak parah. Jadi kita lebih memiliki kesempatan untuk selamat dari virus COVID atau kesempatan untuk hidup ini jauh lebih besar. Ya, situ saja. Baiklah Pak, ini artinya apakah dengan adanya PTM 100% dapat menghambat penyebaran kasus? Kalau menurut dari pengamatan yang saya lakukan sendiri ya, hal ini tergantung pada setiap siswa, yang dimana penyebaran kasus dapat terjadi karena adanya siswa yang sepulang sekolah pergi ke tempat lain dan siswa itu tertular pada saat itu juga. Lalu ada juga sistem pengawasan dalam arti PCR dan juga RIPES, yang dimana yayasan sekolah dan pihak sekolah tidak mampu melakukan karena biayanya yang besar. Dan saya ingin menyampaikan bahwa tidak hanya siswalah yang disalahkan dalam kasus penyebaran COVID. Saya juga dapat membuat sebuah pertanyaan baru. Apabila siswa tersebut terpapar virus COVID di sekolah, bukan di tempat lain, seperti yang tadi sempat saya katakan, yaitu pergi keluar dulu, bukannya setelah selesai pulang sekolah, bukannya langsung balik, dia malah langsung main. Nah, bagaimana jika anak tersebut tertular virus COVID, tapi di dalam sekolahnya, di dalam kelasnya? Bagaimana? Nah, berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa tidak bisa disalahkan bahwa anak yang sepulang sekolah pasti itu merupakan penyebab terjadinya penularan virus COVID. Baik, silakan. Baiklah Pak Winson, saya ingin bertanya kembali, jika PJJ akan kembali untuk dilaksanakan, maka bagaimana pendapat Anda tentang PJJ? Apakah PJJ ini efektif? Ya, ini sih jawabannya sih jelas tidak ya. PJJ ini sama sekali tidak ada efektif-efektifnya. Karena hal ini disebabkan kemampuan akademik siswa di saat melakukan PJJ itu menurun. Kenapa? Ya karena mereka ini tidak dapat dipantau guru secara langsung. Misalnya dikasih kerjaan, dikasih tugas PR. Nah, anak ini bisa langsung nyontek gitu, search di Google. Sedangkan kalau kita lakukan PTM, sekolah yang langsung, istilahnya pembelajaran langsung di sekolah, ya pembelajaran tatap muka, guru dapat memantau aktivitas muridnya dalam mengerjakan tugasnya. Jadi, murid gak akan bisa search Google, gak ada kesempatan seperti itu. Karena yang kita tahu juga, HP itu ditahan. Jadi, murid-murid itu gak akan bisa yang namanya searching. Nah, sedangkan di rumah, murid ini bebas banget lah. Dia bebas, dia bisa searching, dia bisa mau ngapa-ngapain, tiduran juga bisa. Bahkan di saat guru ngejelasin di Zoom, banyak juga murid yang main game, tapi tidak dapat diketahui. Nah, kemudian ada juga nih, kendala jaringan dalam PJJ, dalam pembelajaran daring. Karena mungkin banyak juga yang dulu, sebelum terjadinya PJJ, dia nggak punya HP, dan dia itu emang datang dari keluarga yang tidak kurang berkecukupan, ya mau nggak mau, tidak ada kuota dan tidak ada HP. Dan saya berharap bahwa pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada murid-murid tersebut, bahwa murid-murid tersebut sekalipun dia tidak memiliki fasilitasnya, saya yakin mereka ini niat gitu loh. Saya yakin mereka ini niat, ingin belajar, dan semangat belajarnya itu jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang kerjanya main HP gitu loh, di saat Zoom, di saat Game Meet. Nah, kemudian pembelajaran daring bagi saya sama sekali tidak efektif, karena sebagian besar menimbulkan masalah baik dari peserta didik maupun institusi pendidikannya. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan pembelajaran menggunakan sistem blended learning? Apakah bisa membantu untuk mengefektifkan sistem pembelajaran dan membuat siswa dan siswi kembali gembira? Karena dapat bersosialisasi dan juga bersekolah seperti biasanya. Nah, ini bagian kesukaan saya ya. Dikarenakan pembelajaran blended learning ini bagi saya itu merupakan obat pemulihan dari sistem pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Mengapa saya katakan demikian? Karena sistem pembelajaran blended learning ini akan membagi dua antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tatap muka.
Dan bagaimana sistem pembelajaran blended learning ini berjalan? Untuk hari Senin, istilahnya hari pertama, itu akan dilaksanakan PTM untuk murid kelas absen 1 hingga absen 18. Kemudian untuk absen 19 sampai 36, mereka akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Begitupun sebaliknya untuk hari Selasa. Absen 19 hingga 36 akan melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan kemudian absen 1 sampai 18 akan melaksanakan sistem pembelajaran jarak jauh. Yang itu dilakukan dari hari ke hari hingga hari Jumat, seperti jam pelajaran seperti biasanya, jam sekolah, jam biasa lah ya. Dan mengapa saya katakan bahwa sistem pembelajaran blended learning ini merupakan obat pemulihan? Karena pertama, murid murid dituntut untuk bisa belajar lagi, untuk belajar. Karena jika mereka ingin mendapatkan nilai bagus, mereka harus belajar. Mereka sudah tidak bisa untuk melakukan nyontek. Kenapa? Mereka tidak bisa melakukan searching lagi seperti yang mereka lakukan di PJJ. Mereka setelah belajar, kemampuan akademik siswa akan mulai naik secara perlahan. Kemudian kemampuan sumber daya manusia di Indonesia juga pasti meningkat. Kualitas pendidikan juga semakin meningkat. Ya, walaupun ini tidak sesignifikan pembelajaran tatap muka, namun saya percaya bahwa dengan adanya sistem pembelajaran blended learning ini akan membuat pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan sistem pembelajaran blended learning ini juga akan membuat peserta didik kembali bergembira. Mengapa? Ya karena para murid itu akan merasakan kembali namanya pertemuan hangat mereka gitu. Canda gurau mereka yang mereka laksanakan di saat pembelajaran tatap muka kan, mereka bisa bercanda, mereka bisa ngobrol, ya kan? Dan mereka melaksanakannya itu secara langsung, bukan secara virtual. Yang dimana secara virtual itu bagi saya sangat tidak efektif. Karena kita bertemunya secara di dunia maya. Dan saya tidak setuju akan hal tersebut. Dan juga sebaiknya orang tua ikut mendampingi anak-anaknya. Karena peran orang tua untuk mendampingi anaknya sangatlah berpengaruh besar jika orang tua ikut mengawasi anaknya. Maka anak akan semangat untuk belajar dan siap belajar. Kemudian pembelajaran blended learning ini sendiri dilaksanakan untuk para peserta didik saya harap untuk di seluruh Indonesia ya. Kemudian para guru akan menyediakan tempat untuk dikumpulkan tugas dari murid-murid tersebut. Itu untuk di sistem pembelajaran jarak jauh ya. Tempatnya seperti yang paling sering digunakan yaitu Google Class, Gmail, kirim tugas melalui via WhatsApp. Dan siswa hanya perlu untuk mengikuti mata pelajaran yang telah diberikan gurunya, mengerjakan tugas yang telah diberikan gurunya, kemudian mengumpulkan di tempat yang telah saya bicarakan tadi, seperti Google Class, Gmail, dan WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan ini. Baiklah Pak Winson, maka kita tunggu evaluasi dari Menteri Pendidikan. Kebijakan apa yang akan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, agar kualitas pendidikan dan juga kondisi psikologi anak, orang tua, dan guru sebagai pengajar mendapatkan solusi yang baik untuk semua pihak. Terima kasih Pak Winson Marten yang sudah bergabung dengan acara daring hari ini. Ya, terima kasih juga Anastasia ya, karena telah mengundang saya. Saya sangat senang sekali bisa bergabung dan memberikan pengetahuan yang saya tahu mengenai sistem pembelajaran yang telah Anda tanyakan. Jika saya ada kesalahan dan kekurangan kata, mohon dimaafkan. Saya pamit dan undur diri. Terima kasih Anastasia, terima kasih seluruh tim redaksi. Saya pamit undur diri. Salam sehat, Pak. Ya, salam sehat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus penutup jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Anastasia mewakili seluruh tim redaksi mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai jumpa.